Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sadik Ahmad Adityo. Biasa dipanggil Tio, usia saya 25 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naura Fatin Mahmuda, umur 25 tahun. Pegang aja. Oh, pegang aja ya? Iya. Oke. Apa yang membuatmu untuk menemukan jodoh melalui program Ristanata? Wah, pertanyaan sulit nih. Apa yang membuat kamu yakin dengan pasanganmu ketika proses Ristanata berlangsung? Kenapa? Eh, Intinya doa sih. Karena memang pertama-tama yang paling mendasar adalah saya yakin bahwa setiap hudam itu dilahirkan untuk menjadi jodoh daripada seorang lajnah. Dan melalui proses apa yang kita bisa melaksanakan suatu prinsip yang kita pegang itu, ya melalui program Ristanata. Jadi maka dari itu saya memutuskan untuk melalui program Ristanata ini mencari jodoh, dan alhamdulillah saya diperkenalkan dengan istri saya sekarang. Calon mertua pada saat itu nanya ke saya gitu, mau nggak dijodohin sama anak saya gitu. Terus waktu itu kan di WA, terus saya kayak belum kasih jawaban, Bu, saya boleh minta waktu nggak gitu. Waktu berapa lama ditanyanya, sebulanan boleh nggak, Bu, gitu kan. Karena kan nggak tahu ya dijodohin itu gimana. Minta waktu sebulanan, ya udah saya butuh istikharah dulu, Bu. Saat hari itu saya kayak, ya udah nanya ke keluarga gimana gitu. Ya udah istikharah aja dulu gitu. Istikharah, saya kayak ya udah istikharah, tapi kan kita kayak butuh jawaban itu kan. Pemahaman saya waktu itu istikharah itu harus ada mimpi. Selama sebulan saya nggak ada mimpi gitu. Saya nggak bermimpi, terus gimana ya nggak ada mimpi, tapi sebulan itu kayak makin yakin aja gitu. Makin yakin, oh iya nih saya mau nih sama dia gitu. Tapi terus 15 hari kemudian dalam waktu itu calon mertua juga waktu itu nanya lagi, gimana udah ada jawaban belum? Saya kan nggak enak gitu, nggak enak. Terus kayak ngejawabnya, maaf ya Bu, saya belum yakin nih gitu. Alhamdulillahnya waktu itu mereka kayak nggak ngebatalin gitu. Terus ya udah saya kasih waktu lagi, tenang aja gitu, nggak usah terlalu dipikirin. Mereka juga nggak ngedesak sih, tapi karena mereka nggak ngedesak, saya tuh semakin kayak fokus gitu, kayak berdoa terus. Tapi alhamdulillah di hari berapa gitu sebelum sebulan selesai gitu, saya kayak ya udah saya yakin gitu, yakin ini nih jodoh saya gitu. Itu sih Ceritakan pengalaman menarikmu. selama proses Ristanata. Apa ya? Hmm, Pengalaman menarik. Pengalaman menariknya gimana ya? Banyak sih sebenarnya pengalaman menarik yang dilalui selama proses Ristanata. Kayak itu tadi, kan kita percayanya kalau istiqoroh itu harus ada mimpi. Nah, saya itu kayak nggak ada mimpi, jadi kayak tarik ulur gitu. Enggak mau atau enggak gitu. Yang unik adalah proses Ristanata ini saya memang menyerahkan kepada keluarga ya, khususnya kepada orang tua. Jadi di awal-awal itu Pernah waktu itu sampai di saat kayak kakak saya udah ngetikin, kan waktu itu penghubungnya antara kakak dan mertua ya, calon mertua pada saat itu penghubungnya mereka begitu. Kakak saya itu kayak udah, kamu mau nggak sama dia gitu. Nggak tahu nih, belum yakin nih gitu. Gimana kok belum yakin, gimana ini kamu kasih waktunya udah sebulan nih sama mereka gitu kan. setelah ibu saya pulang dari Kadian, tiba-tiba ibu saya bilang, saya mau memperkenalkan kamu dengan seorang lajnah. Siapa? Tapi udah lewat aja gitu. Sampai pertengahan Januari, pada waktu itu ya, akhirnya kita berkenalan. Kasih waktunya sebulan gitu.
kenapa nih nggak belum ada jawabannya, belum yakin gitu. Nah ya udah deh, bilang aja enggak deh gitu, bilang aja enggak deh karena belum yakin juga. Ya udah nih, udah diketikin jawabannya, tapi kayak gitu jangan kirim dulu gitu, tunggu dulu gitu kan, masih berdoa, masih sebulan juga kok dikasih waktunya gitu. Dan setelah berkenalan, itu pun tidak langsung kita jadi, itu pun melalui proses yang panjang, melalui doa dan istikharah dan lain sebagainya. Itu sih pengalaman menariknya, ups and downs-nya di saat proses untuk menjadi-jadinya, dan ups and downs-nya di saat kita mau ke jenjang pernikahannya. Jadi melalui proses yang panjang lah. Udah gitu kayak doa terus minta mohon doa juga sama balik, mohon doa juga sama semua orang yang ketemu, kayak sama keluarga gitu, mohon doa dong, lagi proses nih gitu. Ya mungkin doa dari orang tua juga gitu. Terus kakak udah ngetikin teks kayak penolakan gitu, tapi saya belum baca gitu. Tapi sebelum beliau udah kirim, saya tuh kayak tiba-tiba nelpon beliau gitu, nelpon kakak, kak gimana ya, jawab dong ke Ibu Oki gitu, ke mertua kan, jawab dong, saya insya Allah mau gitu, mau proses risanatanya sama anaknya gitu, ya berlanjut gitu. Terus jadi gimana nih, iya nih saya udah ngirim nih, kamu baca deh chat saya gitu. Saya baca, ternyata udah ada kayak kata-kata penolakan gitu. Terus kayak lucunya, untung kamu belum baca ya gitu, untung kamu belum baca chatnya, kalau enggak saya udah kirim nih gitu. Jadi kayak ya mungkin itu kekuatan dari doa juga sih, kayak saya udah nelpon duluan ke kakak, saya baru baca WA-nya gitu. Jadi itu kayak, itu sih pengalaman menariknya. Saya dan istri itu melalui proses Ristanata ini di masa pandemi COVID-19. Yang mana Maret hingga pertengahan tahun 2020 itu semua dibatasi. Jadi saya tidak bisa berangkat ke kampung halaman istri untuk memperkenalkan diri dan melamar. Jadi akhirnya memutuskan, nah titik yang paling unik adalah kami menikah dulu, baru bertemu. Jadi pertama kali kami bertemu adalah sebagai statusnya sebagai suami istri. Di saat kita menentukan waktu di bulan A, ternyata di saat menentukan waktu untuk saya mau berangkat ke kamu, ke orang tua memperkenalkan diri, saya dan orang tua saya, ternyata dibatasi karena waktu itu PSBB ketat, kita nggak bisa ke sana. Dan saat proses mau menikah pun, kita awalnya mau menikah di kampung halaman, di Talang, di kampung halaman istri ya. Tapi ternyata daripada kami yang dari Jakarta takutnya membawa virus, dan acaranya kan juga pasti akan mengundang banyak orang di sana, ya sudah, kita sepakat menikah jarak jauh. Sebenarnya bukan menikah jarak jauh, karena syarat menikah itu kan ada mempelai pria, ada wali, dan ada saksi. Mempelai pria, saya sendiri, wali diwakilkan oleh adiknya istri saya yang kebetulan lagi ada di sini. Dan saksi juga ada. Jadi di sana, di kampung halaman itu sifatnya hanya menyaksikan. Technically, secara teknis, pernikahan kami terlaksana di sini. Dan besoknya setelah akan nikah, setelah kami sah menjadi suami istri, baru kami bertemu. Itu momen yang bisa dibilang unik ya, karena kan biasanya kalau mau menikah tuh ketemu dulu. Ini udah nikah baru ketemu gitu. Apa yang membuatmu untuk menemukan jodoh melalui program Ristanata? Menurut kamu pribadi, apa itu Ristanata? Jujur saya nggak ngikut kayak program, kayak kan biasanya kalau setiap ada acara gitu ada nulis-nulis kayak kita ngisi formulir, ngasih foto gitu kan. Saya nggak ikut itu karena waktu itu juga belum kepikiran buat nikah. Tapi secara tata bahasa, Rista itu artinya keluarga, Nata itu artinya menghubungkan. Jadi Ristanata ini sebenarnya selain perjodohan antara dua insan sesama Ahmadi, Hundam dan Lajnah khususnya, kita juga menghubungkan dua keluarga. Jadi bagaimana proses Ristanata itu bisa berjalan dengan lancar, itu sebenarnya kita di balik kita berjodohan itu kita juga menggabungkan dua keluarga. Keluarga A dan keluarga B menjadi satu dalam bahtera, tetap dalam bahtera jemaat, tetap dalam bahtera Hazrat Masih Maud alaihissalam. Dan waktu itu karena ketemunya sama mertua itu kan di Kadian. Di Kadian ketemu sama beliau, terus kayak kenalan gitu kan, sesama orang Indonesia kenalan gitu. LI mana gitu kan, kenalan. Terus beliau itu juga sempat minta nomor, tapi minta nomornya waktu itu kayak
kan beliau sebelumnya udah pernah ke Talang, jadi nanti kalau saya ke Talang lagi saya hubungi kamu ya gitu. Ya Bu, nggak apa-apa gitu. Bener-bener nggak ada kepikiran buat kamu ya, nanti kamu mau nggak dijodohin sama anak saya, nggak ada kepikiran kayak gitu kan, dari beliaunya juga nggak ada kata-kata kayak gitu. Diiringi dengan apa? Pertama makanya karena menghubungkan dua keluarga, diiringi dengan restu orang tua. Yang kedua diiringi dengan doa. Yang ketiga mau atau tidaknya pasangan tersebut gitu. Dan menyambung dari yang tadi, kebetulan proses itu pun yang terjadi dengan saya dan istri. Jadi pertama, sebelum saya memutuskan untuk bertanya kepada istri saya meminta kepada istri saya, waktu itu masih pada saat masih perkenalan, saya mau minta izin untuk bilang ke orang tuanya dan bilang ke kakaknya. Yang mana waktu itu kan kakaknya sebagai penghubung kami. Tapi sepulangnya dari Kadian, waktu itu saya masih di perjalanan mau pulang ke kampung, beliau WA, tiba-tiba WA masuk karena udah di wilayah Indonesia, jadi udah ada internetnya, jadi beliau WA, Assalamualaikum Fatin, apa kabar gitu kan. Oh, terus kan, oh ada ibu nih, Ibu Oki kan namanya, ngirim pertanyaan nih, jawabnya, Alhamdulillah Bu baik gitu, udah di Indonesia belum, sedang dalam perjalanan Bu gitu kan. Terus, oh ya udah gitu, 5 hari kemudian baru beliau WA lagi, Fatin mau nggak dikenalin sama anak saya gitu kan, kayak ya ngalir aja gitu. Terus kayak karena nggak pernah daftar, jadi beliau juga ngehubungin kakak kan, menyampaikan niat baiknya gitu, menyampaikan niat baik kalau maksudnya mau dikenalin sama anaknya. Jadi saya minta izin untuk menjalani hubungan yang serius dengan calon istri saya pada waktu itu ya. Dan alhamdulillah keluarga setuju. Dan setelah kedua orang tua setuju, ibu saya pun setuju, diiringi dengan doa. Kami melalui proses doa itu juga ada melalui proses istikharah dan lain sebagainya. Itu pun kami lewati. Dan setelah itu selesai, tinggal kembali lagi ke pertanyaan ke kita masing-masing. Istri saya ditanya oleh pihak keluarganya, saya pun ditanya oleh dari keluarga saya mau atau tidak. Ya kami mau, dan ya sudah berlanjutlah sampai ke jenjang pernikahan, dan here we are right now. Ya gitu sih, kayak apa ya, kayak nggak pernah ngikut, bukan nggak pernah, belum kepikiran buat ngikut cari jodoh melalui program yang disediain sama jemaat. Tapi alhamdulillahnya langsung kayak mau nggak gitu dikenalin sama anak saya. Ya udah gitu aja sih caranya, nggak ngikutin gitu. Apa yang membuatmu yakin dengan pasanganmu ketika proses Ristanata berlangsung? Bagaimana kesan pertama bertemu pasangan dan ketika sah menjadi suami istri? Apa ya? Pertama bertemu itu ketika kami sudah sah menjadi suami istri. Jadi sebelum menikah saya belum pernah ketemu sama suami. Banyak sih. Saya tidak bisa mengkultuskan satu alasan kenapa saya yakin dengan istri saya. Karena saya percaya suatu alasan itu akan, di saat alasan itu tidak terpenuhi, maka ya sudah sampai situ saja gitu. Jadi nikahnya itu kan posisi saya waktu itu masih di Talang. Saya di cabang Talang, dan di sini suami di sini gitu. Karena di sini ada adik saya, jadi beliau lah yang mewakili saya sebagai wali gitu. Beliau wali nikahnya. Jadi posisi masih di Talang, hari Jumatnya. Saya yakin dengan proses Ristanata ini, saya yakin untuk menjalaninya dengan pada waktu itu calon istri saya semata-mata karena Allah Ta'ala. Jadi untuk tujuan kami menikah ya memang karena untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala. Dan dari keyakinan itulah, setelah yakin kepada Allah Ta'ala, keyakinan tersebut turun kepada sesama manusianya. Gitu. Jadi tanpa alasan yang khusus lah. Mungkin alasan yang generalnya seperti itu. Kami udah menikah, terus Sabtunya saya baru berangkat terbang ke sini. Ketemunya itu di bandara, pertama kalinya ketemu dijemput sama suami gitu. Jadi ya gimana ya, namanya juga udah suami, ya udah kayak ya siapa sih yang nggak deg-degan juga, tapi kayak udah bertemu sama suami, udah sah juga, ya udah kayak yaudah ini suami aku, udah gitu aja sih, nggak ada perasaan apa-apa gitu. Bagaimana kesan pertama bertemu pasangan dan ketika sah menjadi suami istri? Menurut kamu pribadi, apa itu Ristanata?
kita pertama kali bertemu pasangan ya kita senang lah, kita bahagia akhirnya kita berjumpa. Apalagi setelah pada saat berjumpa itu status kita sudah sah menjadi suami istri. Istanata itu ya menghubungkan kedua keluarga gitu. Jadi kayak kita itu tidak hanya kayak kamu dan aku gitu, tapi kamu, aku, dan keluarga kita gitu. Jadi ya tanpa ada proses menunggu-nunggu lagi ya, maksudnya menunggu-nunggu dalam artian ketemu pertama, oh nanti masih lamaran dulu, ketemu kedua nanti masih ada pernikahan dulu, sekali ketemu kita udah jadi suami istri. Dan ya itu hal yang sangat apa ya, mungkin sampai saya klise sih, tapi sampai saya mati pun akan saya kenang seumur hidup saya. Kesan pertama kali bertemu istri saya tuh pada waktu itu saya jemput di bandara, ya happy lah, seneng banget. Dan ketika sah menjadi suami istri, itu kan karena momennya berbarengan ya. Jadi intinya saya sangat bahagia lah bertemu istri saya, baik dulu di awal perkenalan sampai sekarang pun saya sangat bahagia dengan momen itu dan tidak akan bisa melupakan. Yang jelas merasa tersebut akan terus ada insya Allah sampai saya menutup usia gitu. Dan setiap prosesnya itu pasti melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terutama dan juga keluarga gitu. Jadi kalau menurut saya di jemaat pun juga kita kayak ya udah deh, nggak usah khawatir, nggak usah cari keluar, karena kita ada suatu program yang udah sangat komplit deh. Di situ melibatkan keluarga, udah kayak saat keluarga kita udah ridho, insya Allah Allah Ta'ala juga ridho. Jadi saya mikirnya ya Ristanata itu ya menghubungkan antara kedua keluarga yang insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho gitu. Suami. Ya karena saya yang harus menghubungi duluan lah, masa istri saya yang menghubungin duluan. Prinsipnya kan dimanapun. Ya mungkin karena gimana ya, karena dianya yang bukan mau ya, maksudnya dianya dulu yang laki-laki yang mengejar gitu kan. Walaupun laki-laki yang berjuang, kami laki-laki tuh kaum pejuang, ya kami yang harus berjuang untuk mencapai suatu tujuan ya, makanya saya menghubungi duluan gitu. Mungkin karena laki-laki juga, terus yang maksudnya mau berkenalan untuk itu kan dari pihak suami, jadi suami dulu yang menyapa dulu gitu, tapi ya menyapa gitu, itu aja sih. Istri. Saya nggak bisa menjabarkan satu-satu, tapi istri saya tuh memang istri yang sangat perhatian. Suami sih, kedua-duanya sih, nggak bisa kedua-duanya ya. Namanya suami istri ya perhatian gimana sih? Pas keguguran ya, jadi suami bener-bener kayak, kan waktu itu kan di sini kan cuma sama suami sama mertua gitu kan. Jadi kebetulan waktu itu kan mertua lagi di Lampung ya, lagi di luar kota, nggak salah kok di mana ya waktu itu, pokoknya di luar kota. Jadi kegugurannya itu pas beliau udah di luar kota, jadi bener-bener berdua sama suami di rumah gitu. Itu jam 1 malam, jadi dia kayak nganterin itu dari jam 3:30 pagi ke rumah sakit, bener-bener kayak dijagain. Pokoknya kan kalau kita keguguran sakit lah gitu, terus kayak jagain, belum makan, seharian tidur, ngedengerin kayak sakit gitu. Udah kayak gitu aja, makan, suapin, semuanya kayak di rumah sakit itu kan biasa kita sama ibu gitu. Jadi bener-bener kayak dia tuh kayak itu perannya tuh sebagai suami juga sebagai ibu, nenengin gitu. Istri. Gitu. Mungkin kalau saya jawabnya itu suami gitu. Mungkin kalau suami saya jawabnya saya gitu, nggak tahu juga. Karena saya nggak romantis. Saya bukan orang yang ya romantis sih. Gimana sih romantis suami istri? Tapi kalau karena saya tahu sifat saya nggak gitu romantis, jadi jawaban saya istri gitu. Saya berangkat kerja disiapin makan, saya disiapin baju, saya pulang kerja disambut. Sambutan hangat istri dengan makan malam, dengan apa, obrolannya. Nggak ada momen yang nggak romantis sih. Setiap hari sih, kalau dipikir-pikir lagi ya, romantis lah. Jujur ya, kalau kami tuh nggak tahu yang romantis itu apa, jadi kayak ya udah berjalan gitu aja. Kayak menurut saya yang paling romantis itu setiap hari romantis sih, menurut saya.
Kebetulan ya suami bisa masak juga. Pas lagi sakit itu kan, lagi sakit tuh bener-bener semuanya suami yang ngurusin, bener-bener sampai kayak ngambilin air, suapin gitu. Dia waktu itu alhamdulillahnya kan ada WFO sama WFH, jadi pas lagi sakit tuh dia bener-bener kayak minta izin ke atasannya buat WFH gitu. Jadi selama kan waktu itu kan nggak boleh kemana-mana, nggak boleh turun dari tempat itu tuh seminggu gitu. Jadi bener-bener dia yang semuanya dia gitu. Mulai dari pokoknya semua, dari makan, minum, semuanya dia yang ngurusin sih. Suami. Kadang suami, kadang istri. Misalnya kalau misalnya ngelarang gitu, misalnya ngelarang kan suka ngeyel, jadi jangan ya udah, jangannya dia itu cuma sekali, jadi kita kayak oh ya udah, dia berarti benar-benar ngelarang nih gitu. Karena kan gini, maksudnya kita tidak bisa lebih tegas siapa. Saat saya mau mengambil suatu keputusan, pasti saya juga butuh pertimbangan istri. Saat istri saya mau mengambil keputusan, pasti juga butuh pertimbangan saya. Jadi balance lah, kanan kiri oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ristanata.id kembali hadir. Ini merupakan pengembangan dari website Ristanata sebelumnya. Bagi rekan-rekan Khudam, Lajnah, dan Ansor yang sudah siap menikah, jangan ragu untuk mendaftarkan diri melalui ristanata.id. Caranya, masuk ke ristanata.id, klik login, lalu klik mendaftar. Isi nomor AIMS, badan, dan cabang dengan benar, lalu klik selanjutnya. Isi alamat email dan nomor handphone yang aktif, serta password yang diinginkan. Verifikasi akun akan dikirim melalui email tersebut. Setelah itu, klik buat akun. Lalu, silakan cek kotak masuk email Anda dari ristanata.id. Klik konfirmasi email dan mubarak. Anda telah memiliki akun di ristanata.id. Masuk kembali ke ristanata.id dan login dengan alamat email dan password yang telah didaftarkan. Ini adalah langkah yang penting. Isi biodata dengan lengkap, lalu dilanjutkan dengan unggah foto close up, foto berdiri, dan foto tapak samping. Ingat, ukuran maksimal foto adalah 5 MB. Selanjutnya, silakan mengisi kriteria pasangan yang diinginkan. Ingatlah untuk mengutamakan kriteria agama daripada kriteria duniawi. Jika sudah lengkap, klik simpan. Mubarak, Anda telah berhasil mendaftar Ristanata. Setelah ini, akan dilakukan peninjauan data terlebih dahulu oleh Sekretaris Ristanata Cabang. Lalu tunggu sampai ditemukan calon pasangan Anda. Jangan khawatir, update akan dikirimkan melalui email dan akan tampil di beranda akun Anda. Jika calon sudah ditemukan, data singkat calon akan ditampilkan di menu calon saya. Di sana ada juga nomor kontak narahubung dari tim Ristanata Nasional yang akan menghubungi kedua calon. Proses perjodohan akan ditangani secara langsung oleh narahubung tim Ristanata Nasional, yaitu proses ta'aruf 1 untuk perkenalan para calon, ta'aruf 2 untuk pertemuan keluarga, ta'aruf 3 untuk pertemuan lanjutan, lamaran, dan menikah. Jangan lupa agar selalu berdoa untuk jodoh kita. Jika ada kesulitan, jangan sungkan untuk menghubungi kontak person yang tertera pada halaman utama ristanata.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikmati Ristanata buat saya yang Kita jelas, dalam artian jelas nih, maksudnya keluarga kita tahu kita sama siapa gitu. Dan menyerahkan semuanya, ya karena gimana ya, saya sih dari awal memang udah komit kalau udah soal perjodohan ya udahlah serahin aja ke orang tua. Itu insya Allah kedepannya kayak nggak ada penyesalan gitu, karena dari awal udah
tahu sama tahu, kita nggak ngejalaninnya sendiri. Jadi hal yang sangat tanda kutip memudahkan ya. Saya nggak perlu nyari-nyari lagi, nggak perlu nggak perlu keluarga kita tahu dia dari keluarga mana, dia dari gimana. Jadi kalau ke depannya ada. Di saat saya mencari sendiri, nggak perlu, ya istilah tanda kutip, orang tua saya setuju apa nggak perlu berpikir itu. Jadi proses Ristanata yang saya lalui kan ya seperti yang tadi saya bilang, menyatukan dua keluarga. Jadi orang tua yang saling terhubung gitu. Suatu penyesalan yang maksudnya kan kita nggak tahu ya kehidupan ke depannya. Tapi dari awal kita udah yakin ini nih kayaknya cuma cobaan aja gitu. Tapi kalau kita kayak ngejalani tanpa proses Ristanata, kalau kita nggak melibatkan keluarga, nggak melibatkan Allah, jadi kayak kalau udah nyesal di akhirnya kayak ini gara-gara nikahnya gini nih. Tapi kalau udah Ristanata tuh kayak ini cobaan gitu. Misalnya kalau ke depannya ada yang nggak nggak sesuai dengan kemauan kita. Orang tua sama-sama udah setuju ya kita tinggal jalanin aja. Untuk saya yang santai-santai seperti ini, prosesnya itu sangat mudah dan cepat dan simple. Terus saran buat semua teman-teman Hudam dan Najnah yang masih berjuang. Kalau buat LI jangan terlalu banyak memilih dalam artian kita juga boleh memilih, itu boleh, tapi jangan terlalu banyak maunya gitu. Prinsipnya yang pertama di saat kita mau mencari jodoh sih kita serahkan sajalah semua sama Allah Ta'ala. Kita udah punya keyakinan buat aku mau menikah gitu, tapi belum ada orang yang datang. Terus berdoa terus aja, doa. Saat kita udah doa. Pertama itu, prinsip yang harus dipegang, kita menikah itu karena mencari keridhaan Allah Ta'ala. Yang kedua, untuk laki-laki, kita juga harus memantaskan diri. Bukan berarti kita santai-santai ya. Yang perempuan juga, kita intinya balance lah. Laki-laki harus memantaskan diri, perempuan juga harus memantaskan diri. Tapi memantaskan diri di sini bukan hanya soal materi. Kan Allah Maha mendengar, tapi nggak tahu juga waktunya kapan. Tapi saat udah ada yang datang kepada kita gitu, ataupun kita berjuang melalui kayak ngisi formulir gitu, tapi udah ada yang mau sama kita, terus mereka udah mau misalnya dari pihak laki-laki, jangan kita nggak mau nih, kita tuh nggak srek, tapi jangan tiba-tiba kita kayak memikirkan dunia gitu. Kita memantaskan diri, menikah itu kan tidak hanya soal materi, kesiapan, kemapanan, tapi pola pikir juga. Apakah kita siap menjadi suami? Apakah kita siap menjadi ayah? Dan apakah kita siap bersama orang yang sama insya Allah sampai akhir hidup kita? Pola pikir itu yang harus kita siapkan. Dan yang ketiga, untuk yang masih berjuang, kalau syaratnya banyak, kayaknya mending dikurang-kurangin deh. Soalnya kadang terlalu banyak syarat, terlalu banyak requirement, jadi bumerang buat kita sendiri. Dia kerjanya apa sih gitu? Gimana ya nanti kalau saya sama dia, tapi doa dulu. Terus kayak kalau udah dilamar, maksudnya udah datang nih ke kita kayak udah saya mau doa dulu, ikutin aja proses doanya. Jadi kita pun kalaupun nanti dia jodoh kita sudah melalui proses doa yang panjang. Kalaupun bukan jodoh kita, dari pihak yang satunya nggak kecewa gitu. Jadi jangan terlalu banyak memilih. Di saat kita, maka dari itu yang saya tadi bilang, kita tuh tanda kutip cinta tuh nggak butuh alasan. Apalagi soal pernikahan ya. Kalau kita punya alasan untuk mencintai sesuatu, di saat alasan itu sudah tidak terpenuhi, ya apakah kita masih cinta? Jadi kalau kita tidak punya alasan, kita cinta benar-benar dari hati ya. We love for no reason. Tanpa ada alasan. Memang klise sih, tapi di saat dijalani ya apapun yang terjadi akan sama sampai kapanpun gitu. Ya Allah, ridhoi setiap langkah ini gitu. Jika engkau ridho, maka kedepannya hamba dan suami hamba kelak akan baik-baik saja gitu. Jadi benar-benar doanya itu 30 hari, enggak 30 hari juga sih, pokoknya selama hampir sebulan itu doanya, ya Allah ridhoilah proses ini gitu. Ridhoilah proses ini, jika hamba berjodoh dengannya, ridhoilah pernikahan kami gitu. Jadi benar-benar cuma mengharapkan ridho Allah aja sih gitu.